Chromebook saya 12 AKL2. Di sini saya akan memberikan tutorial menginput customer dan saldo awal, menginput supplier dan saldo awal, menginput inventory dan saldo awal, dan juga input transaksi 1 sampai dengan 4. Langsung saja kita masuk ke videonya. Karena di sini kita akan memasukkan customer dan saldo awal customer, maka kita lihat pada account receivable atau saldo piutang. Di sini ada 3 customer, yaitu International Computer, RIS Computer, dan Prima Computer. Langkah pertama yang kita lakukan, klik setup, balance, klik customer balance. Kita klik add cell. Lalu kita masukkan semua nama customer yang sudah tertera di soal di samping. Yang pertama kita masukkan International Computer. Lalu kita isikan invoice sesuai dengan nomor bukti, yaitu F11-025. Semuanya kita isi sesuai dengan naskah soal yang sudah tertera. Tanggal kita isi 22/11/2020. Memonya kita isi saldo awal piutang International Computer. Total including tax-nya 66.880.000, sama dengan naskah soalnya. Teks kodenya kita pastikan ke NT. Jika sudah kita masukkan semua, kita klik CTRL-R untuk memastikan apakah sudah sama. Jika sudah sama, kita klik OK, lalu kita klik record dan OK. Untuk customer kedua, kita juga sama, add cell. Customer name-nya kita isi dengan RIS Computer. Pastikan terminnya sama, lalu invoice-nya kita isi juga F11-029 sesuai dengan yang ada di soal. Tanggalnya kita isi juga 24/11/2020. Memonya kita isi saldo awal piutang RIS Computer. Total including tax 88.350.000. Jangan lupa kita teks kodenya kita rubah menjadi NT. Lalu kita klik CTRL-R. Kita lihat apakah sudah sesuai. Jika sudah, kita klik OK, lalu record dan OK. Untuk customer ketiga, kita juga lakukan yang sama, add cell. Customer name kita pilih Prima Computer. Invoice-nya F11-034, tanggalnya 29/11/2020. Memonya saldo awal piutang Prima Computer. Total including tax-nya 110.880. Teks kode kita ubah menjadi NT. Jika sudah, klik CTRL-R. Klik record. Jika ada tulisan congratulations, maka sudah benar. Kita klik OK dan OK. Jika jumlah pada Mayop sudah sesuai dengan naskah di soal, maka kita sudah memasukkannya dengan benar. Lalu kita klik close. Untuk supplier, kita masuk ke account payable. Langkah yang pertama kita klik setup, klik balance, klik ke supplier balance. Kita klik add purchase, lalu kita isikan sesuai dengan suppliers yang tersedia. Yang pertama kita isi Intel Indonesia. Karena terminnya di sini berbeda 3/10N/14, maka kita atur dulu terminnya. Caranya kita klik panah, lalu pada balance due day-nya kita ganti menjadi 14 dan discount of early payment kita ganti menjadi 3%. Jika sudah, kita isikan sesuai yang ada di situ. Nomor bukti yaitu PO-nya kita isi INT 1022. Date atau tanggal kita isi 25/11/2020. Untuk memonya kita isi saldo awal utang dagang Intel Indonesia. Total including tax-nya kita isi 49.747.500 sesuai yang ada pada naskah soal. Kita pastikan teks kode kita ganti menjadi NT. Jika sudah, kita klik Ctrl R dan kita lihat apakah sudah sesuai. Kalau sudah, kita klik OK, lalu kita klik record. Supplier kedua kita add purchase, kita pilih Nvidia Indonesia.
Karena terminnya sudah sesuai, maka tidak perlu kita ganti, kita isi PO-nya NV1555. Date atau tanggal kita isi 28/11/2020. Memonya kita isi saldo awal utang dagang Nvidia Indonesia. Total including teksnya kita isi 68.887.500 sesuai yang ada pada naskah soal. Pastikan kita ganti teks kodenya menjadi NT. Klik Ctrl R, kita lihat jika sudah sama, sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita klik Record OK. Supplier yang terakhir juga sama, Add Purchase, kita pilih else komputer, terminnya sudah sama, tidak usah diganti, PO-nya kita isi EK222, tanggalnya 30/11/2020, memonya saldo awal utang else komputer. Total including teksnya 31.130.000. Teks kode kita rubah menjadi NT. Jika sudah, kita klik Ctrl R. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Kita klik Record. Jika sudah ada tulisan Congratulations, maka itu sudah benar. Kita klik OK dan sudah selesai. Sekarang kita akan memasukkan inventory atau kartu persediaan. Kartu persediaan yaitu ada 3, persediaan bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi. Yang pertama kita akan memasukkan persediaan bahan baku atau raw material inventory, jumlahnya 12. Langkah pertama kita klik inventory, kita klik item list. Kita klik new. Kita isikan sesuai dengan naskah soal yaitu CPU strip 3. Namanya kita isi CPU Core i3. Nah, di bawahnya itu ada 3 pilihan, kita centang yang I buying this item dan I inventory this item. Lalu kita klik, kita linkkan pada 1161 atau raw material inventory karena persediaan bahan baku. Jika sudah, kita klik buying detail, teks kodenya kita ganti menjadi VAT. Jika sudah selesai, kita masukkan barang yang kedua, kita klik new, item numbernya kita isi CPU strip 5, dan namanya kita isi CPU Core i5. Nah, di bawahnya karena kita sudah mencentang, maka itu akan otomatis tercentang. Kita klik buying details, juga berubah menjadi VAT karena akan mengikuti. Jika sudah seperti itu, kita isikan saja dari CPU 7 sampai dengan MS. Kita isikan semua seluruhnya, jangan sampai ada yang terlewat. Pastikan kita mengisinya dengan benar dan teliti karena jika ada satu kesalahan maka itu akan melibatkan seluruh transaksi ya. Jika sudah, kita klik OK. Di sini sudah terisi barang jumlahnya 12. Jika sudah sama dengan naskah yang di soal, maka itu sudah benar. Lalu sekarang kita isikan indirect material inventory atau bahan penolong. Item numbernya kita klik KC, namanya kotak casing. Bahan penolong juga sama, kita centang I buy this item dan I inventory this item. Tetapi link account-nya kita ubah menjadi 1162 atau indirect material inventory. Di sini teks kodenya sudah VAT karena tadi kita sudah mengisi VAT ya. Jika sudah, kita klik new. Kita masuk ke bahan yang kedua. CL, namanya kita isi cooler. Karena yang di bawahnya juga sama, maka kita langsung masuk new saja. Kita klik PS power supply dan kita klik OK. Persediaan yang terakhir, finish good inventory atau persediaan barang jadi. Langkah awal kita klik new, lalu kita item number kita isi PKO, namanya kita isi paket komputer office. Karena persediaan barang jadi, yang kita centang semuanya I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. I buy this item kita linkkan menjadi 5.000 atau cost of goods sold. I sell this item kita linkkan menjadi 4, yaitu sales. Nah, I inventory this item kita linkkan menjadi 1163 atau finish good inventory.
Jika sudah, kita klik New. Nah, jika ada tanda seperti ini, maka kita harus mengisi teks kodenya jika terjual ya. Di sini akan langsung ke selling detail dan teks kodenya kita rubah menjadi VAT. Buying detailsnya juga sama, otomatis menjadi VAT. Jika sudah, kita klik New, kita isikan barang yang kedua, PKDG, paket komputer desain grafis. Nah, di bawahnya sudah langsung terisi, sudah langsung terlinkkan karena otomatis tadi sudah kita isi. Buying detailnya juga sudah, selling detailsnya juga sudah terisi. Nah, lalu kita masukkan PKG, paket komputer gaming. Semuanya sudah sesuai, lalu tinggal kita klik OK. Nah, jika sudah terisi semua, jumlahnya 18 sudah sama dengan naskah soal, maka sudah benar, kita klik close. Untuk memasukkan saldo awal inventory, yang pertama kita klik inventory dan adjust inventory. Inventory journal numbernya kita kosongi dan tanggalnya kita isi 1/12/2020. Untuk memonya kita isi saldo awal persediaan barang dagang rumah komputer. Pada item number kita masukkan semua dari raw material inventory, indirect inventory, dan finished good inventory. Yang pertama kita masukkan raw material inventory dari CPU 3 sampai dengan MS. Kita masukkan satu persatu, CPU 5, CPU 7, lalu RM4, RM8, SD256, SD512, VG1050, VG2060, MNT, KB, dan MS. Jika sudah, kita masukkan indirect material inventory, yaitu KC atau kotak casing, CL atau cooler, dan PS atau power supply. Jika sudah, kita masukkan finished good inventory, yaitu PKO, PKDG, dan PKG. Selanjutnya kita tinggal memasukkan kuantitas atau quantity dan harga barang seperti yang sudah tertera di naskah soal di samping. Kita masukkan satu persatu secara teliti, yaitu yang pertama quantity dari CPU 3, jumlahnya atau kuantitasnya 5, kita tulis 5, dan unit cost atau harga barang kita tulis 1.450. Untuk akunnya kita pilih 1161 karena termasuk bahan baku atau raw material inventory. Nah, bawahnya kita juga isi sama karena masih raw material inventory atau persediaan bahan baku. Kita isikan jumlahnya sesuai dengan yang ada pada naskah soal, dan di sini raw material inventory kita isikan akunnya masih sama 1161 sampai MS. Kita isikan dengan benar. Jika sudah kita masukkan semua, jangan lupa klik Ctrl R. Jika jumlahnya sudah sesuai, maka sudah benar. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan indirect material inventory. Yang pertama KC, kuantitasnya 20 dengan harga 550.000. Nah, untuk akunnya kita isikan 1162 atau indirect material inventory karena merupakan bahan penolong. Untuk CL dan PS kita isikan akunnya juga sama, kita kuantitas dan harganya kita sesuaikan dengan naskah soal, dan akunnya kita isi 1162 karena merupakan bahan penolong. Jika sudah, jangan lupa Ctrl R. Jika jumlahnya sudah sesuai dengan yang ada pada naskah soal, maka sudah sesuai. Nah, kita klik OK.
Untuk persediaan barang terakhir, kita tinggal memasukkan finished good inventory atau persediaan barang jadi dengan kuantitas 2 dan harganya 5.020.000. Untuk akunnya kita masukkan 1163 atau finished good inventory karena merupakan barang jadi, dan untuk PKDG dan PKG kita isikan sesuai dengan naskah soal, dan untuk akunnya tetap sama 1163 karena termasuk persediaan barang jadi. Jika sudah semua, kita klik Ctrl R untuk memastikan apakah jumlahnya pada mayap dan pada naskah soal sudah sesuai. Kita pastikan, kita lihat jumlahnya sama. Jika sudah sama, maka kita klik OK. Lalu kita klik Record dan kita klik Cancel. Pada transaksi 1 dapat kita lihat di sini ada bukti kas masuk, penerimaan uang kas dari International Computer sebesar 65.664.000. Di sini kita lihat juga terdapat dokumen pendukung transaksi 1 yang berupa faktur dengan nomor faktur F11025 tanggal 22 November dengan termin 2/10/N/30. Di sini juga terdapat bukti transfer yang berarti telah melakukan pelunasan melalui transfer sebesar 66.880.000. Nah, jika seperti ini kita tinggal masukkan transaksi ke aplikasi Mayap, kita klik Sales, lalu kita klik Receive Payment karena merupakan pelunasan piutang. Kita pastikan deposit to account-nya merupakan cash in bank, lalu customer-nya kita isi International Computer, kita pilih. ID-nya kita isi sesuai dengan yang ada pada bukti kas masuk, yaitu BKM 12-1. Date kita isi sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 bulan 12 2020. Untuk amount receive-nya kita isi sesuai dengan yang ada pada bukti kas masuk sebesar 65.664.000. Untuk payment methodnya, karena di sini menggunakan transfer bank, maka kita harus isi menggunakan transfer bank. Karena di sini tidak ada, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu. Kita klik new, lalu kita tuliskan transfer bank. Pastikan method type-nya harus credit card. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita pilih yang tadi sudah kita buat transfer bank. Karena dari tanggal 22 November sampai dengan 1 Desember masih masuk ke dalam termin diskon, maka kita mendapatkan diskon 2%. Sesuai dengan jumlah diskon yang berlaku, maka di sini kita masukkan diskonnya, kita isi dengan sejumlah Rp1.216.000. Lalu kita klik pada amount applied. Amount apply-nya harus sejumlah Rp65.664.000. Jika sudah, kita tap. Nah, di sini kita lihat pada out of balance-nya harus sejumlah 0. Jika sudah, kita klik Ctrl R untuk memastikan apakah semua jumlahnya sudah sesuai dengan yang ada pada bukti. Jika semua sudah sesuai, maka kita klik OK dan kita klik record, print later, dan sudah selesai. Untuk transaksi yang kedua, di sini terdapat bukti pemesanan online dari Tokopedia. Nah, untuk memasukkannya kita klik sales, lalu kita klik enter sales. Karena masih proses order, jadi di sini kita pastikan invoice-nya kita ubah menjadi order. Jangan lupa untuk menonaktifkan tax inklusifnya agar tidak otomatis masuk pajak. Untuk customer, karena ini penjualan online dan di sini tidak ada, maka kita harus membuatnya yang baru. Kita klik new. Lalu pada namanya kita isikan yaitu penjualan online sesuai dengan yang ada pada transaksi. Untuk card ID-nya kita tulis C04 atau customer 4 ya, kita sesuaikan. Lalu kita klik pada selling details. Di sini cell layout-nya kita ubah menjadi item.
Nah, untuk teks kodenya kita rubah menjadi VAT dan yang bawahnya kita rubah menjadi NT. Payment is due-nya kita ubahkan menjadi COD karena penjualan online tidak ada penjualan kredit. Jika sudah, kita klik OK. Sekarang kita isikan customer yang sudah kita buat tadi, kita pilih penjualan online. Kita isikan invoice-nya sesuai dengan yang ada pada nomor bukti pada transaksi, yaitu kita pilih yang belakang INV 611, pilih belakangnya saja biar supaya singkat. Kita tuliskan INV 611, untuk tanggalnya kita isikan 1/12/2020 atau pada tanggal pemesanan. Untuk customer PO-nya kita kosongi, tidak usah diisi, kita langsung masuk saja ke ship. Shipnya karena jumlahnya memesan 1, maka kita tulis 1 dan kita tap PKO atau paket komputer office, sudah otomatis terisi. Kita isikan harga sebesar Rp7.600.000. Nah, pastikan totalnya sudah sama. Jika sudah, kita tap. Di sini total amount-nya 8.360.000, teksnya 760.000, dan balance due-nya 8.360.000. Jika sudah sesuai, maka kita klik Ctrl R. Jika tidak ada transaksi atau kosong seperti ini, maka ini benar karena ini masih order dan belum ada transaksinya ya. Kita klik OK dan record. Transaksi 2 sudah selesai, kita klik cancel. Untuk transaksi yang ketiga, di sini ada bukti pengeluaran barang produksi yang berarti pengolahan bahan baku dan bahan penolong. Langkah awal kita klik inventory dan kita klik adjust inventory. Inventory journal number-nya kita isikan sesuai dengan yang ada pada bukti, yaitu BPBP-01. Tanggalnya juga sama, kita isikan sesuai yang ada pada bukti, yaitu tanggal 01/12/2020. Sekarang kita isikan memonya. Untuk memonya kita isikan saja pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Heri. Karena ini kita telah memakai bahannya untuk mengakui pesanan ya. Selanjutnya di sini kita untuk item number kita isikan semua bahan yang telah dipakai untuk pesanan Tuan Heri. Yang pertama kita isikan yaitu CPU strip 3. Untuk quantity atau jumlahnya kita tuliskan min 1, karena kenapa min? Karena ini sudah digunakan, maka kita tuliskan min. Untuk account-nya kita pilih 51100 karena merupakan raw material cost process atau barang dalam proses bahan baku. Untuk bahan yang kedua kita isikan SD256. Di sini kita lihat jumlahnya ada 2, yaitu kita klik min 2. Nah, untuk akunnya masih sama 51100 karena merupakan raw material cost process. Untuk bahan yang ketiga yaitu RM4 kita isikan jumlahnya min 2 dan untuk akunnya masih sama 51100 karena merupakan raw material cost process. Bahan yang keempat MNT kita isikan juga sama. Untuk KB dan MS juga sama, kita isikan akunnya juga 51100. Pastikan mengisikannya dengan benar sesuai yang ada pada bukti ya. Untuk bahan yang ketujuh atau KC, di sini kita masukkan seperti biasa, jumlahnya juga sama. Nah, tetapi di sini akunnya kita pilih 51200 karena merupakan bahan penolong yang ini masih masuk overhead, maka kita pilih 51200 masuk ke akun factory overhead cost process. Untuk CL dan juga PS kita sama isikan yang sama, yaitu akunnya 51200.
Selesai, semua bahan sudah kita masukkan semua. Di sini kita klik Ctrl R untuk memastikan apakah jumlahnya sudah sesuai. Kita lihat, jika sudah sesuai, maka kita klik OK, lalu kita klik Record. Transaksi yang keempat, di sini ada bukti kas keluar dibayar rumah komputer kepada Intel Indonesia sebesar 48.390.750. Di sini juga terdapat bukti pendukung berupa faktur yang kita bayarkan, tulisannya sebesar 49.747.500, yang berarti kita mendapatkan diskon atau potongan. Langkah pertama, kita masuk purchase dan kita klik pay bill karena merupakan pelunasan piutang. Klik supplier, kita isikan yaitu Intel Indonesia. Untuk cek numbernya, karena di sini kita lihat ini kita sesuaikan, maka kita isi saja 1. Untuk tanggalnya kita isi 2/12/2020. Amountnya kita isikan 48.390.750 sesuai yang kita bayarkan ya. Di sini pada diskon akan ada 1.492 sekian. Nah, ini harus kita ganti karena 1492 ini merupakan diskon dikali amount, padahal amount sudah masuk PPN, maka kita ganti sejumlah 1.356.750. Untuk total out dan amount apply-nya harus sama, yaitu 48.390.750. Kita klik tab. Nah, di sini jika sudah benar, maka out of balance-nya harus 0. Jika sudah, kita klik Ctrl R. Di sini kita cek, kita pastikan apakah akun-akunnya sudah benar dan jumlah-jumlahnya sudah benar. Jika sudah, kita klik OK dan record print later. Kita klik cancel. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die?